Ya, tapi menurut saya ketika kita masih muda, sebenarnya pengembangan diri itu adalah yang utama. Mungkin kantor lain atau perusahaan lain tuh bisa hijack kita dengan nilai yang tinggi gitu, tapi kita jangan pernah mengesampingkan di perusahaan itu kita bisa bertumbuh nggak sih gitu. Di perusahaan itu bisa kasih saya challenge atau kasih saya training atau kasih saya motivasi atau pengembangan karir yang jelas dan pengembangan soft skill yang jelas nggak sih gitu. Ya. Clara. Loh, Mas Romi, Clara, apa kabar? sejak kapan ada di sini? Ya, tadi sih, ting, tiba-tiba muncul. Pantesan ya, ada jurus baru, ting nggak ada gitu. Oke, Clara, kebetulan banget nih mau ketemu sama Clara. Pengen nanya-nanya nih, Clara. Pengen curhat sih sebenarnya, ada masalah nih. Boleh nggak? Tumben. Ya boleh dong, apa tuh? Iya nih, sebenarnya bukan masalah pribadi sih, tapi lebih ke masalah tim. Jadi, tim saya nih kebetulan lagi ketemu sama seorang klien yang cukup sulit lah ya. Kita udah ngerasa ngelasih yang terbaik, tapi tetap aja kayaknya dari merekanya kurang puas gitu. Oke. Enaknya gimana ya, Kla? Jadi ini ngomongin soal tim salesnya Mas Romi. Nah, kebetulan nih Mas Romi, kalau misalkan ngomongin sales kan Clara bukan ahlinya nih. Tapi Clara lagi janjian sama satu teman yang dia adalah salah satu sales terbaik. Jadi pasti saya yakin kalau dia bakalan ngasih informasi yang lebih aktual deh buat tips-tipsnya supaya tim salesnya Mas Romi ini bisa lebih oke lagi. Kita panggilin yuk. Yuk, boleh. Wah, kebetulan sekali nih. Mayer. Kayak mau main ya? Hai Mas Romi, hai Clara. Kan cepet banget kan munculnya. Halo, Silakan. Mayer. Apa Halo, yang Mayer. mau ditanyain? Pertama aku tanya kabar dulu kali Oh iya ya. dong. Kak Mayer apa kabar? Puji Tuhan sehat dong. Clara, Mas Romi gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat sehat. juga. Nih, aku punya temen nih, aku kenalin ya, namanya Mas Romi. Dia tuh mau nanya soal tim sales dia yang ada masalah. Nah, kebetulan kan Mayer ini kan salah satu senior account manager di perusahaannya yang juga sering mendapatkan penghargaan karena menjadi top sales ya, Yer ya? Iya, kalau di kantor sih bilangnya kategorinya as best employee sih. Jadi sales sama proses gitu. Itu gimana tuh? Jelasin dong apa sih namanya? Yang dimaksud sama penghargaan itu dikasihnya kepada siapa dan bagaimana bisa mencapai supaya bisa dapat penghargaan itu? Nah, kalau di kantor Mayer sendiri itu sebutan best employee itu namanya star, bintang gitu kan. Jadi untuk jadi star itu requirement itu selain achievement dari target yang udah dikasih di setahun full year, juga prosesnya sama kerjain project gak untuk berinovasi gitu kan. Terus berikutnya juga si star atau best employee ini juga dinilai 360. Jadi tidak hanya dengan atasannya, tapi juga dengan peer, next proses kerjanya, terus mungkin rekan kerjanya atau bahkan kayak yang support dia gitu. Jadi memang selain achievement, proses, attitude semua dinilai gitu. Nah, kalau untuk jadi star itu memang ada beberapa lah requirement-nya kayak achievement harus minimum berapa persen, terus ngerjain project apa, berapa, terus progress project kayak apa, terus attitude kepribadiannya gimana, kayak gitu-gitu sih. Jadi karena penilaiannya memang 360 derajat sih gitu. Wow. Berarti banyak nih yang nilai. Nah, sekarang Mas Romi mau nanya apa nih sama Mayer di sini? Gimana sih bisa sampai kayak gitu? Silakan, Mas. Iya sih, keren banget sih ya. Permulaan obrolannya aja udah sangat menarik gitu. Jadi untuk dapetin star itu sendiri bukan hal yang mudah ya, Yes. Clara ya. Penilaiannya juga 360, tadi kan seperti yang sudah Mayer sampaikan juga gitu. Tapi boleh cerita sedikit nggak, Mayer, awal karir di perusahaan sekarang ini ceritanya gimana sih? Jadi kalau karir ini perusahaan pertama. Jadi dari lulus 7 tahun yang lalu berarti ya, hampir jalan 7 tahun, itu masuk program as management trainee
setahun, jadi ngerjain project di marketing dan di technical gitu. Terus abis itu baru penempatan as account manager. Nah kebetulan account manager ini kan marketing ya gitu kan, dia juga ada target gitu dan itu kita megangnya corporate gitu. Mungkin marketing asuransi yang megang corporate sebenarnya kita nggak asuransiin apa sih, tapi lebih kayak ke building, bangunan, ada kapal, kargo, alat berat, kendaraan, dan lain-lain. Jadi sifatnya memang corporate, nggak retail seperti itu. Dan ya udah berjalan sekarang jalan 7 tahun berarti gitu. Jalan 7 tahun. Bertahan ya. Setia ya. 7 tahun, ngelewatin banyak tantangan pastinya ya, Mayer ya. Banyak kesulitan juga. Cuman apa yang membuat Mayer bertahan sampai dengan saat ini? Kalau boleh tahu nih. Kalau bertahan lebih begini sih. Kebetulan saya pribadi yang concern sama improvement diri. Jadi kayak saya akan bekerja lama di sebuah perusahaan yang saya yakini memberi saya kemajuan di soft skill, hard skill, komunikasi dan di bidang apapun. Ya kita nggak mungkin bilang kita nggak butuh uang ya gitu. Uang itu tetap dasar utama kita bekerja. Tapi menurut saya ketika kita masih muda, sebenarnya pengembangan diri itu adalah yang utama. Mungkin kantor lain atau perusahaan lain tuh bisa hijack kita dengan nilai yang tinggi gitu. Tapi kita jangan pernah mengesampingkan di perusahaan itu kita bisa bertumbuh nggak sih gitu. Di perusahaan itu bisa kasih saya challenge atau kasih saya training atau kasih saya motivasi atau pengembangan karir yang jelas dan pengembangan soft skill yang jelas nggak sih gitu. Ya ini sih motivasi orang beda-beda ya, tapi sampai sejauh ini sih kalau buat Maya pribadi itu masih sangat jadi penilaian yang krusial gitu ya. Di samping itu memang pasti tetap akan mencari uang ya gitu. Cuman ya yang membuat bertahan ya itu gitu, karena saya yakin di perusahaan ini banyak banget hal yang bisa saya gali, explore, dan pada di titik ini saya bisa melihat progres skill saya yang jelas. Misal contoh, dulu mungkin kemampuan komunikasi saya mungkin level 2 gitu. Tapi ketika udah 7 tahun, saya udah level 5 ya gitu. Terus dengan indikator-indikator yang ada, dan itu lebih memberikan kepuasan. Tapi kita tahu level 5 itu bukan yang puncak, tapi masih ada level sampai 10 gitu. Jadi itu sih yang bikin bertahan gitu. So far sih itu sih yang masih menjadi dasar bertahan di perusahaan ini gitu. Wih, motivasinya keren banget ya Mas Romi ya. Menarik banget karena banyak orang di luar sana, termasuk mungkin kita juga dulu ya waktu awal-awal karir, waktu masuk ke perusahaan pasti kan yang dilihat adalah gajinya berapa, biasanya kan gitu kan. Aduh, gue dibayar berapa nih dan segala macam, tanpa kita coba untuk melihat sebenarnya skill yang saya miliki atau kemampuan yang saya miliki cocok nggak dibayar segitu kan gitu ya. Biasanya kan kita suka mikirnya kayak gitu kan, tapi ternyata ya kita nggak memungkiri kalau emang namanya gaji itu penting atau salary itu penting, tapi ada yang jauh lebih harus kita pertimbangkan tadi, kita bakal bertumbuh atau nggak berkembang nggak di tempat itu sendiri ya. Jadi apa yang ada di pikiran Mayer tadi, wah keren banget sih, keren sekali. Setuju banget. Aku pernah dapat masukan dari salah satu klienku bahkan ya, padahal ini klien gitu, cuman ibu ini menurut saya sangat menginspirasi gitu. Dia sempat ngomong sama saya, dia cuma ngomong, ciptakan diri kamu dari skill, hard skill, soft skill, kepribadianmu menjadi mahal dikala kamu muda. Karena uang atau nilai diri kamu itu akan hadir ketika kamu tuh udah jadi. Jadi maksudnya masa muda tuh jangan langsung fokus gaining money. Nggak ada proses yang simple yang menghasilkan sesuatu yang berlian gitu. Jadi memang tempaan, proses selama memang kita memaksimalkan kemampuan diri kita mau belajar di masa muda ya, maksudnya dengan waktu yang lebih banyak, energi yang lebih banyak, lebih kuat gitu, itu pada saat itu. Nanti pada suatu titik kita akan menuai di hasilnya gitu. Bahkan mungkin misalnya saya di perusahaan ini, oke, penghasilan saya seperti ini, tapi di usia berapa saya di hijack di posisi yang menurut saya worth it gitu. Nah, di situ price dan usaha dan semua pengorbanan kita selama itu pasti akan kebayar, dan itu lumayan satu motivasi yang saya tanam sampai sekarang sih gitu. Jadi oke, gue mau dibentuk menjadi pribadi yang benar-benar mahal gitu dengan tempaan, challenge dan segala hal yang saat ini kita hadapin.
Wow. Keren banget, karena nggak semua memang pengennya kayak gitu, apalagi Iya. anak generasi sekarang ya. Pengennya kalau misalkan lulus, wah pengennya yang penting dapat gaji yang tinggi, terus bisa jalan-jalan, bisa nongkrong ke sana ke sini tanpa mikir kalau dirinya juga butuh pengembangan nih. Nah, yang keren nih, Mas Romi dari Mayer adalah selain dia mau untuk ditempa, mau dibentuk untuk berkembang, tapi itu semua tuh nggak sia-sia. Dia tuh sudah punya beberapa pencapaian sampai dia beberapa kali dapat reward ke luar negeri ya. Wow. Mayer ya. Keren. Ya, puji Tuhan lah. Boleh tahu kemana aja tuh ya? Kalau kemana aja sih, pertama-tama tuh ke Korea gitu kan, terus ke Australia waktu itu Sydney, Gold Coast, terus kemarin harusnya ke Eropa Timur, tapi karena situasi pandemi kan nggak memungkinkan sih. Nah, Wow. selain dari reward juga, Mayer ini punya satu cita-cita yang udah kelaksana belum ya, Yer ya? Cita-citanya ya? Buat nge-unlock semua Disneyland di seluruh dunia. Udah belum tuh? Udah berapa Disneyland nih? Tiga dari 5. 3 dari 5. Itu sebenarnya kan cita-cita anak kecil ya. Cuman kan ya kalau kita bermimpi itu kan gratis, satu nggak bayar. Mimpi itu kadang-kadang kayak apa ya? Kayak perencanaan di hidup kita yang secara kita nggak sadar pasti kita akan apa yang kita lakukan setiap harinya tertuju ke sana gitu. Itu cita-cita saya dari zaman SD, tapi baru kelaksana udah kerja jauh ya. Tapi kelaksana. Tapi kelaksana. Dan di usia yang sangat muda. Luar biasa. Ada pertanyaan lain nggak nih buat timnya Mas Romi? Wow, kalau pertanyaan lain buat tim sih masih banyak lagi ya. Tapi saya lagi pengen nanya tentang secara saya pribadi dulu, boleh ya? Silahkan. Jadi mengagumi sosok Mayer tiba-tiba nih hari ini nih. Tiba-tiba, oke. Keren sekali soalnya. Jarang-jarang saya ketemu sama orang hebat yang terlihat masih muda juga, terus humble. Yes. Kelihatannya kayak gitu soalnya kan. Itulah kenapa kami temenan. Oke. Nah, menarik banget tadi pas yang Mayer bilang kalau ini kita ngomongin orang-orang di luar sana, apalagi sempat viral tuh waktu itu ya, kalau mungkin Clara masih ingat tuh ada orang yang posting kalau gaji dia tuh harus sekian karena dia lulusan dari universitas yang ternama kan, yes, gitu kan. Yes. Tapi tadi bisa dijelaskan dengan sangat mudah dipahami ya sama Mayer sendiri bahwa ya oke, lu lulus dari satu tempat dengan nilai tinggi misalnya, dari tempat yang bagus juga, ya tujuan lu adalah pastinya salary itu sendiri. Tapi jangan pernah lupa kalau yang lu cari itu adalah sebetulnya seberapa jauh diri lu bisa dibentuk di situ. Seberapa jauh kamu bisa mencapai titik yang memang kamu coba untuk planning kan dari awal. Kayak tadi kan planningnya sederhana, planning waktu zaman SD dulu. Tapi poin pentingnya adalah nyampe kan gitu. Nyampe ke sana yang Nyampe penting. ke sana. Yang penting ke-unlock dulu. Nah, itu dia tuh. Karena banyak orang di luar sana yang memang akhirnya cuman mau bermimpi tapi nggak mau action. Gitu ya. Maunya mimpi doang gitu. Ujung-ujungnya jadinya ngayal kan. Nah, terkait tentang hal atau terkait tentang mimpi yang sudah bisa dicapai oleh Mayer sendiri gitu. Di keseharian kita ya, apalagi saat ini gitu kan, pasti kan kita ketemu sama yang namanya tantangan, mood kerja juga pasti naik turun, bener dong ya? Pasti ada rasa malesnya gitu. Terus apa sih yang tetap bisa ngebakar seorang Mayer atau tetap motivasi yang selalu Mayer pegang itu kalau gue tuh harus sampai di sana. Someday, somehow gue harus sampai di sana. Apa sih kita pengen banget tahu ini bahan bakar ya. Ini juga bisa saya share juga nih ke tim jadinya kan. Yes. Gimana Mayer?